Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah subuh ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani aktivitas kehidupan kita, dan telah diawali tadi dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Dan semoga pesan-pesan yang dibacakan di dalam salat subuh tadi, khususnya di rakaat pertama dibacakan tadi oleh imam kita Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78 sampai 85, posisi paling kiri sebelah atas sampai ke bawahnya, yang memberikan pesan agar kita senantiasa menjaga waktu salat, baik yang fardu ataupun memaksimalkan dengan sunnahnya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkannya hingga roh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita juga diberikan nikmat berbeda yang tidak semua muslim bisa mendapatinya. Nikmat ini sebetulnya nikmat yang melekat pada fitrah perjuangan setiap muslim, bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada manusia pertama saat ia mulai diciptakan, yaitu nikmat mendapatkan pengetahuan. Saat Allah menciptakan Adam alaihi salam, hal pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam adalah bekal pengetahuan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Adam alaihissalam seluruh bekal-bekal pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalani tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pengetahuan. Lalu kemudian beliau mengajarkan pada pengetahuan itu pada para umatnya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fitrah inilah yang melekat pada kehidupan kita sebagai muslim, sampai-sampai para sahabat ridwanullahu alaihim rela menempuh perjalanan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, sekalipun itu hanya sekedar satu hadis saja. Saya ingin gambarkan kepada anda bagaimana ketika diinformasikan dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 233, ada seorang sahabat bernama Abu Darda. Masya Allah, beliau memiliki cukup banyak hafalan hadis, dan diinfokan bahwa ada satu hadis yang hanya tersisa diketahui oleh beliau karena sahabat yang lain sudah kembali berpulang kepada Allah, sedangkan sahabat Abu Darda ini tinggalnya di Damaskus, di Syria, di Dimashq. Diketahui oleh sebagian orang di Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dengan pengetahuan ini tidak menunggu waktu lama. Begitu diketahui sahabat Abu Darda memiliki hadis ini, berangkat seketika dari Al-Madinah kota Nabi ke Damaskus Syria. Jalan kaki, Pak. Karena kendaraan dulu belum ada seperti sekarang. Motor belum ada, mobil belum ada, sepeda belum buat dan sebagainya. Ditempuh jalan. Kalau antum jalan dari Syria ke Al-Madinah Al-Munawwarah pakai bis saja, itu kurang lebih 1 hari 2 malam ya. Itu Masya Allah, jalan kaki sampai dengan di tujuan.
Singkatnya, ketika bertemu dengan sahabat mulia ini, ditanya, "Indaka haja?" Apakah Anda memiliki satu kebutuhan yang bisa saya bantu? Apa jawabannya? "Uridul hadis." Saya menginginkan satu hadis. "Sami'tu 'indaka haditsan la ya'lamuhu al-ana illa anta." Saya mendengar bahwa ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang tidak diketahui oleh siapapun sekarang kecuali dari Anda. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "'indaka haja ukhra?" Apa Anda menginginkan keperluan lain selain ini? Udah datang jauh-jauh, jalan kaki sampai di situ cuma pengen satu hadis. Apa tidak ada hajat yang lain? Kata beliau, "La faqat turidul hadis." Tidak, cuma ingin satu hadis itu saja. Untuk bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup sebelumnya bersama Nabi, kiranya langkah ke surganya lebih dekat dibandingkan dengan kita. Mendengar ada satu hadis Nabi SAW tersisa sebelum dia wafat atau sebelum orang yang meninggal dikejar sampai menemukannya. Maka disampaikanlah hadis yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 233 itu. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah SAW. Satu kali Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Masya Allah, dibayar tuntas perjuangan jalan kakinya. Man salaka tariqa, siapa yang menyiapkan dirinya kemudian menempuh jalan, yaltamisu fihi ilma, untuk berusaha belajar sebagian tuntunan agamanya walaupun cuma sedikit, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dengan perjuangannya itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan meringankan setiap langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, para ulama kita memahami hadis ini, memahami riwayat-riwayat, sampai mereka pun kemudian di masa yang berbeda, di zaman yang berbeda, berusaha mewujudkan fadilah di hadis ini dengan mendapatkan pengetahuan sekalipun mesti berkelana ke tempat-tempat yang berbeda. Dan nikmat pada saat ini, di antara sekian hamba Allah yang tengah mengalami kesibukan, Masya Allah, ada di Citraland ini, ada di sebagian Surabaya, ternyata Masya Allah, antum yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, diundang berada di masjid ini tidak sekadar menunaikan salat subuh, tapi juga mengambil bagian dari sunnah untuk membelajar tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita semua yang hadir di subuh ini untuk belajar seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diringankan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para ulama kita mendapatkan pengetahuan dan berjuang untuk mencarinya. Saya ingin lukiskan saja dari ulama-ulama yang non-Arab dulu. Kalau yang di Arab sudah mafhum, masyhur dan tempatnya dekat. Tidak berbeda dengan sunnah-sunnah sahabat sebelumnya. Para ulama kita, Masya Allah, begitu mendengar pengetahuan dimanapun berada, itu mereka sudah menyiapkan bekalnya, kemudian merencanakan perjalanannya, dan menempuh perjalanan sampai ke pusat ilmunya. Saya berikan dulu satu contoh dari ulama di luar Nusantara, di luar Indonesia. Nanti kita hadirkan ulama-ulama Indonesia sampai kita dapatkan sesuai dengan tema kita, perjalanan dua bersaudara dalam menuntut ilmu sampai kemudian berdakwah di Nusantara. Saya beri contoh satu misalnya, Imam Al-Bukhari. Kalau antum menyebutkan Al-Bukhari dalam ilmu hadis, itu sertakan alif lamnya ya. Jadi bukan Bukhari, tapi Al-Bukhari. Al-Bukhari. Ingat betul ini kaidah ya. Karena Al-Bukhari bukan nama asli. Bukhari bukan nama aslinya. Ya. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya yang buyut namanya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ja'far, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada non-Arab, ini kaidahnya, belajar datang kemudian ke Arab, itu umumnya memperkenalkan diri dengan nama daerahnya, bukan nama dirinya, untuk menunjukkan kesan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya. Ini buktinya saya masuk Islam, datang ke sini untuk belajar. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya atau huruf sebelum akhir diganti dengan harakat kasrah i.
Jadi Bukhara tambah al di depan, jadi Al-Bukhari, ujungnya jadikan i, Al-Bukhari. Jadi Anda jangan cuma membayangkan Imam Al-Bukhari hafal hadis sekian riwayat hadis, sekian juta hadis, Masya Allah, menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari. Bukan cuma seperti itu, tapi tinggalnya di Bukhara sampai beliau datang berangkat menempuh pengetahuan, mencari hadis. Kemana berangkatnya? Beliau datang ke Mekah, datang ke Al-Madinah, jalan kaki ke Irak, menempuh perjalanan sekitaran. Itu jalan kaki beliau itu sampai mendapatkan banyak hadisnya. Menulis kitab Jami' as-Sahihnya ya, di Mekah dan di Madinah selama 16 tahun. Itu Imam Al-Bukhari. Langkah inilah yang kemudian menjadi fitrah dan menjadi kebiasaan kultur para pembelajar termasuk ulama-ulama kita. Alhamdulillah, di akhir abad ke-18, di awal abad ke-19, ulama-ulama kita di Nusantara, ulama sepuh kita, termasuk yang mengambil bagian sunnah dari para ulama dan sahabat yang saleh tadi untuk diterapkan dalam kehidupannya. Maka berangkatlah para ulama-ulama kita langsung ke jantung pengetahuan ilmu Islam. Berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Ada yang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, walaupun umumnya pada berangkat ke Mekah pada saat itu. Maka dikenalah ulama-ulama besar, semisal Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, ada Syekh Abdul Somad dari Palembang, ada Syekh Mahfud dari Termas, ada Syekh Yasin dari Padang. Ingat rumusnya, karena mereka berasal dari daerah-daerah non-Arab yang berbeda, maka mereka perkenalkan diri dengan nama-nama daerahnya. Maka Syekh Ahmad Khatib yang lahir tahun 1860 Masehi datang ke sana berasal dari Minangkabau. Beliau perkenalkan, ana Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada Syekh Abdul Somad dari Palembang, dikenal dengan Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ada Syekh Mahfud dari Termas, ini termasuk fokus di bidang hadis, yang memahami sanad hadis, pewaris 23 generasi sebelumnya di ilmu sanad, dikenal dengan Musnid Ad-Dunya, ahli sanad senuka bumi sedunia, hafal hadis dengan sanad-sanadnya, dikenal dengan Syekh Mahfud At-Termasi. Nanti diwarisi oleh Syekh Yasin dari Padang, dikenal dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Itu ulama hadis Musnid Ad-Dunya terakhir ya, yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, menjadi mufti pembaca hadis. Itu orang Padang, orang Nusantara. Nanti ada Syekh Nawawi dari Banten, memperkenalkan diri dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semua datang ke kota suci, belajar di pusat ilmu, mengembangkan pengetahuan, dan hebatnya Masya Allah, di antara mereka bahkan jadi mufti besar di Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Saya ingin agak bergerak cepat karena waktu kita sangat terbatas, sampai menemukan nanti materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Secara singkat, di kisaran awal abad ke-19 itu ulama-ulama kita sudah banyak yang jadi mufti, menyebar di sekitaran Al-Masjidil Haram. Bahkan murid-muridnya pun sampai sekarang masih ada. Di Mesir masih ada, sekitaran Mekah, di Rasafah masih ada sekarang. Sayyid Alwi Al-Maliki termasuk muridnya, keturunan muridnya, sampai setelah meninggal dunia diteruskan oleh sebagian keturunannya saat ini. Ya, ada yang di Mesir, ada yang di bagian di Al-Madinah Al-Munawwarah, banyak yang juga yang di Mekah. Singkatnya, Masya Allah, kita merindukan suasana seperti itu dan cara belajar seperti ulama kita dulu. Ada ulama-ulama kita, anak-anak kita, putra dari Nusantara, dari Indonesia khususnya, yang menjadi mufti di Timur Tengah. Di antaranya saya turunkan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Al-Minangkabawi. Informasi ini kemudian menyebar cukup luas ke masyarakat sampai dengan ke Nusantara. Ya, saya belum bicara Indonesia kalau belum jadi Indonesia pada saat itu. Sehingga para masyarakat saat itu, terutama tokoh-tokoh di sekitaran Nusantara, sangat termotivasi. Di cita-cita paling utama pada saat itu bukan menjadi dokter, bukan menjadi misalnya diplomat, bukan jadi birokrat, bukan jadi insinyur, tapi bagaimana caranya mendapatkan kemuliaan menjadi pewaris Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi bagian ulama yang dirindukan itu. Maka mulailah kemudian ketika sampai informasinya ke Nusantara, maka berbondong-bondong kemudian berusaha para orang tua
mendidik anaknya, disiapkan untuk bisa menempuh perjalanan seperti orang tua sebelumnya. Di antara mereka, saya secara singkat dan cepat, ada kemudian 2 orang yang juga disiapkan oleh tokoh, ya, kedua orang tuanya tokoh di tempatnya masing-masing. Yang satu lahir di Kauman di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Yang satu lahir di Jombang, ya, Masya Allah, dan tumbuh di Jombang, di Tebu Ireng. Dalam kitabnya disebutkan demikian ketika dituliskan di Adabul Alim wal Muta'allim, halaman yang ketiga, ya, baris yang pertama sampai dengan baris yang ke-5, posisi paling kiri sebelah atas. Tapi kalau anda cek di referensi yang lain, ada yang menyebutkan lahirnya di Demak, kemudian tumbuh di Jombang, di Tebu Ireng, dan berkembang sampai dengan wafatnya di sana. Dilahirkan tahun 1875, beda 9 tahun. Yang ini diberi nama dengan Muhammad Darwish. Yang ini diberi nama dengan sama-sama Muhammad, Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ini Muhammad Darwish, ini Muhammad Hashim. Dididik di tempat yang berbeda, tumbuh kemudian dalam pertumbuhan di kultur yang berbeda, tapi dengan semangat yang sama. Dan menariknya, Masya Allah, ketika kemudian diurutkan, dicari nasabnya, ternyata keduanya ini bertemu di nasab yang sama. Keduanya bersaudara ternyata. Keduanya bersaudara dan diketahui oleh keduanya. Dalam tumbuh bersamaan, mereka nanti akan belajar di guru yang sama sebelum berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Bahkan di Makkahnya pun akan berguru pada guru yang sama. Baik, mari kita temukan dulu supaya sama dengan judulnya, kan? Di situ kan ada perjuangan 2 bersaudara. Bagaimana kita ketahui keduanya bersaudara kalau tidak ditemukan tempat bertemu dengan nasabnya? Saya coba urutkan dulu misalnya dari nama yang pertama yang lahir duluan. Muhammad Darwish, ini nama asalnya. Nanti pulang dari Mekah, kemudian diberikan anugerah nama dengan nama Ahmad Dahlan. Dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtada bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Muhammad Fadhullah bin Muhammad Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq. Saya turunkan sampai Maulana Ishaq. Ini dulu. Yang ini dituliskan sendiri di kitab beliau. Nanti beliau mengarang 19 kitab, ya. Kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim, kitab keduanya nanti Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai dengan kitab ke-19-nya. Di kitab yang pertamanya di halaman yang ketiga tadi saya sebutkan, posisi paling kiri sebelah atas dalam bab Ismuhu wa Nasabuhu, paragraf pertama, baris pertama sampai dengan baris yang kelima disebutkan di situ. Huwa Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqab bi Pangeran Benawa bin Abdurrahim Al-Mulaqab bi Jakat Tingkir ayah Sultan Hadiwijaya bin Abdul Fattah bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Siapa Abdul Fattah itu? Bin Maulana Ainul Yaqin atau Sunan Giri bin Maulana Ishaq. Bertemu di sini. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah salah satu anak di antara satu da'i, ya, yang datang dari Mesir yang berdakwah nanti di sekitaran Nusantara. Namanya Syekh Ahmad Jumadil Kubra, yang makamnya sampai dengan dibuatkan masjid atas namanya berada nanti di persimpangan Semarang ketika akan menuju Demak. Jadi kalau antum dari Semarang ke arah Demak, kemudian nanti masuk Kudus, Pati, Rembang sampai ke Lasem. Dari Semarang anda akan belok kiri dekat flyover itu yang turun ke bawah. Begitu belok nanti ke kanan, sebelah kiri ada masjid. Di atasnya nanti ada kubah warna kuning kehijau-hijauan. Di situ ada tempat namanya tempat makamnya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Anda belok kiri masuk terus lurus sampai dengan masuk ke arah Demak ke sana. Itu anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra, satu di antara 9 dai yang dikenal dengan Wali Songo yang berdakwah di sekitaran Nusantara. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Adalah keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, anaknya Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain, Al-Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, suaminya dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Jadi nasabnya tersambung bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai juga dengan Nabi Adam. Dua bersaudara terkait dengan persaudaraan bertemu di Maulana Ishaq sampai nasabnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai juga kepada Nabi Adam alaihi salam. Ketemu di sini? Baik. Jadi judul yang pertama sudah clear ya. Keduanya bersaudara dari satu nasab. Kemudian belajar juga sempat di guru yang sama sebelum berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat. Ya, keduanya belajar di situ sampai punya keunggulan, tidak nunggu lama. Gurunya mengatakan, memberikan hadiah kitab dan mengatakan diminta langsung untuk belajar ke pusat ilmu. Karena keduanya punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh murid-murid lainnya. Maka secara singkat, yang ini berangkat dalam usia 15 tahun, yang ini berangkat dalam usia 17 tahun nanti. Ya, jadi jedaknya agak ini duluan untuk berangkat. Nah, secara singkat, saya ingin agak percepat ya, karena waktu kita nanti kita bagi untuk ada diskusi juga. Sampai kemudian di Makkah Al-Mukarramah belajar dengan para masyayikh. Ini yang mau saya turunkan dulu manhajnya. Ya. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa saat kita belajar, kita memiliki manhaj para ulama yang memang mereka mengambil betul dari keterangan Nabi dan keterangan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang menyebabkan ilmu mereka berkah sampai dengan hari ini. Pengetahuannya luas, diterima oleh masyarakat, dan hebatnya lagi, Masya Allah, sulit untuk dilupakan dan melewati masanya. Sekarang kesulitan kita atau generasi kita saat belajar sekarang sulit mendapatkan keberkahan dari pengetahuannya, bahkan tidak sedikit yang ketika dia belajar, selesai belajar lupa dengan ilmunya. Ya, para ulama membagi 4 tipikal orang belajar. Yang pertama, ada orang yang cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, ada orang yang cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, ada orang yang lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Diterangkan sekarang, lama mikirnya. Begitu selesai pengajian, baru ingat. Keluar masjid, lupa. Ya, nah itu. Tapi manhaj yang ini, jika Anda ikuti, itu akan bisa menghasilkan manusia nomor 5. Nomor 5, cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa, susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Dan nanti ilmunya ada keberkahan terus berlanjut dan melewati batas masanya. Itu konsepnya ada di Quran, surah ke-9, At-Taubah, ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Ditafsirkan nanti di hadis riwayat Muslim. Kalau punya kitabnya ada 9 jilid syarah Imam An-Nawawi, cari jilid yang pertama. Di bab Al-Muqaddimah halaman 119, bab yang kelima, hadis nomor 15, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau bisa mendapatkan ini, nanti akan muncul tipikal yang disebut oleh Nabi SAW di hadis riwayat Al-Bukhari. Di Kitabul Ilmi jilid yang pertama, nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Saya turunkan dulu dengan cepat, nanti kita kembalikan sampai nanti kembali ke Nusantara dan mendirikan ormas besar itu dan kita berhenti di situ. Baik, saya bacakan ayatnya. Perhatikan turunannya ya. 1, bismillah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang-orang beriman itu sibuk berjuang semua. Kalau dulu konteksnya jihad fisabilillah, dalam konteks peperangan fisik, ketika tidak ada tuntutan peperangan fisik itu, maka kemudian beralih kepada kegiatan-kegiatan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Manhaj kedua. Hendaknya di antara orang beriman itu yang tengah menjalani kesibukan beraktivitas, berjuang, mesti ada sebagian di antara mereka
yang meluangkan waktu untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Kalimat belajarnya diungkapkan dengan kata fiqih, liyat tafaqahu fid din. Fiqih. Ini manhaj kedua. Manhaj ketiga, perhatikan. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan menyiapkan rencana-rencana matang dari hasil pembelajaran dia untuk di-share, disampaikan kembali kepada komunitasnya yang belum tentu ikut belajar bersamanya. Dakwah. Menyampaikan ilmu. Tabligh. Ini 3 manhaj utama. Perhatikan, fokus. Semua kalimat belajar di Quran, pemberian pengetahuan, itu selalu diawali dengan kata iman. Selalu dengan kata iman. Misal padanannya Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, pakai iman. Jika dikatakan kepada anda, ayo luaskan majlis ilmu, luaskan, luaskan, luaskan. Sampai ketika Allah akan berikan pengetahuannya pun diawali dengan kata iman dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman duluan, baru kemudian muncul ilmu. Ini ingin memberikan kesan kepada kita, mohon maaf, bahwa perbedaan orang-orang muslim yang beriman itu dengan yang belum beriman, maka segala yang ia kerjakan termasuk mencari pengetahuannya, itu tidak sekedar hanya mencari bekal pengetahuan untuk jadi pintar, bukan. Tapi dia mencari karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau anda turunkan pada aktivitas yang lainnya, anda akan temukan tidak ada orang-orang yang beriman itu kecuali semua aktivitasnya dilakukan hanya karena Allah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berpakaian karena Allah, memandangnya karena Allah, berjalannya karena Allah, terima tamu pun karena Allah. Bahkan Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu ketika datang, anda siapkan tempat, anda berikan minuman, anda berikan makanan. Bukan kamunya mau datang, bukan. Tapi karena Allah perintahkan itu. Itu bedanya orang beriman dengan yang bukan beriman atau belum beriman. Di situ ada poin keindahan. Saya tanya pada antum, kalau ada tamu datang, antum bikin minuman, bikin makanan. Anda bikin makanan karena tamunya mau datang atau karena Allah? Baik. Antum datang ke sini mau belajar karena ustadznya mau datang, karena mau ketemu teman tuh karena Allah. Nah, ini poinnya. Saya kembalikan, apa bedanya orang yang belajar karena Allah dengan orang yang belajar bukan karena Allah? Selain perbedaan, hati-hati, sifat imannya. Jadi kalau cuma belajar, mohon maaf ya, jangankan yang muslim, non muslim pun bisa belajar. Antum muslim belajar Quran, non muslim sekarang belajar Quran. Orang Islam belajar bahasa Arab, non muslim belajar bahasa Arab. Bahkan sekarang sudah banyak marak, tidak hanya di sekitaran Asia, ada di Eropa, ya ada bahkan di Rusia, ada di Jepang. Saya beberapa waktu lalu ke Tokyo, itu banyak didirikan sekolah-sekolah yang mempelajari Al-Quran. Banyak fakultas-fakultas. Di McGill di Kanada ada, di Amerika ada, di Leiden di Belanda ada, di Rusia ada, Masya Allah. Apa yang dipelajari? Ini, nilai-nilai Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cuma belajar seperti itu, jangankan kita, non-muslim juga bisa. Bahkan kami saat di Tripoli, kalau ada pertemuan dengan tokoh-tokoh agama itu datang, itu Masya Allah, ya, ada non-muslim datang, sudah hafal Quran. Hafal Quran, jadi dia berusaha menghafalkan Quran untuk dibawa bekalnya dalam pertemuan itu. Tapi yang dia kerjakan bukan dasar iman, bukan karena lillah, ya, karena tujuan yang lain. Orang Islam beda. Sekarang perhatikan, saya mau tunjukkan rahasia dalam Al-Quran ketika anda belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang didapatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini yang didapatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tadinya kesulitan menghafal, seperti kerasnya batu. Tapi ketika mempraktekkan rumus Quran ini, terbuka kecerdasannya, didapatkan ilmunya, kemudian mudah menghafalkan Sahih Al-Bukhari sampai menuliskan syarahnya dengan 18 jilid itu. Rahasianya ada di Quran, diantaranya surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 282, posisi paling kiri langsung sebelah bawahnya, karena ayatnya paling panjang di Quran. Prakteknya, contoh langsungnya dialami Nabi SAW dalam Quran, surah ke-75 Al-Qiyamah, ayat 16 sampai 18, posisi paling kanan, agak sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wattaqullaha
wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha, dan tingkatkan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada Anda. Yang punya ilmu siapa? Allah. Kenapa Anda tidak dekati Allah untuk diberikan? Makanya kalimat ilmu di Quran itu bukan mutlak ikhtiar kita. Kalimatnya pemberian, utul ilma, utul ilma, utul ilma. Tadi Syekh Fahmi membacakan dalam Quran surah 17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi. Dan Anda tidak diberi pengetahuan, diberi. Bukan ikhtiar mutlak kita. Quran surah 58 ayat 11. Walladzina utul ilma darajat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Diberi. Masya Allah. Jadi ketika Anda tingkatkan takwa, Allah ajarkan Anda. Dan kalimat takwa di Quran selalu diawali dengan kata iman. Lihat kalimatnya, kalimat takwa pertama, Masya Allah, diteruskan, disandingkan dengan kata iman. Kalimat takwa pertama Al-Baqarah, Quran surah kedua, kan? Ayat kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Diawali dengan iman. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan keimanan, maka Allah akan ajarkan pada Anda pengetahuan. Makanya hasilnya beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu pertama diturunkan, ingin cepat menghafalkan Quran dengan ikhtiar mutlak ya. Ingin cepat dihafalkan. Lisannya cepat digerakkan. Nah, ini biasanya kebiasaan penghafal Quran pemula, ingin cepat hafal, dia cepat gerakan lidahnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Masyaallah. Baik, saat wahyu diturunkan Rasulullah ingin berikhtiar dengan mutlak sesuai kemampuannya, cepat ingin menghafalkan. Turun ayat. Karena beliau orang paling takwa, paling dekat dengan Allah. Masya Allah, ya paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ingin berikhtiar dengan kemampuannya, tiba-tiba turun ayat Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan kau terlalu lelah untuk menggerakkan lisanmu, cepat-cepat menggerakkan lisan untuk bisa menghafalkannya, mendapatkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran itu di dalam dirimu dan kami bimbing untuk dibacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau kami sudah bacakan, ikuti bimbingan itu, maka akan tertanam dalam jiwamu. Rasul berusaha untuk mendapatkan dengan ikhtiar mutlaknya, Allah berkenan mempercepat hadir dalam dirinya. Makanya sekarang ada teori menghafal Quran dengan meningkatkan ketakwaan, bukan cuma capek mencari. Itu sudah digerakkan sekarang. Ada metode hafal Quran 30 hari itu. Kami punya kisah khusus di Bekasi. Di antara murid kami itu ada ibu dengan anaknya. Di ibunya ingin jadi hafizah. Tuh lihat, niatnya sudah lain tuh, ya. Walaupun mungkin tipis bedanya. Anaknya dibawa, ikut saja, dia terserah Allah. Mau dikasih berapa terserah. Quran firman Allah, yang berfirman Allah, yang memberikan Allah. Ketika ibunya berniat ingin jadi hafizah, anaknya menyerahkan kepada Allah, berangkat di tempat yang sama, dilatih menghafal Quran dalam waktu 30 hari. Apa yang terjadi? Mohon maaf, ibunya sampai 30 hari tidak dapat menghafalkan Quran penuh 30 juz, anaknya 27 hari hafal Quran. Ada yang 20 hari, ada yang 23 hari, ada yang 25 hari. Apa yang dilakukan? Selain menghafalkannya dengan ikhtiarnya, tapi kunci yang terpenting, ittaqullaha, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i datang mengadu kepada Imam Waqi tentang kesulitan hafalannya dalam satu ketika. Ya syakautu waqi'an an su'i hifdhi, fa nasahani an atrukal ma'asi, faqala li al-ilmu nurun wa nurullahi la yanzalu ila al-'asi. Masyaallah. Saya mengadu pada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Buruknya hafalan Imam Syafi'i itu paling beda titik, beda koma gitu. Karena beliau pernah menghafalkan kitab Al-Muwatta cuma semalam. Cuma satu malam, tebalnya luar biasa. Baik. Apa kata Imam Waqi gurunya? Ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Tinggalkan maksiat, tingkatkan kebaikan-kebaikan. Itu inti dari takwa. Maka dari itulah Syekh Muhammad Darwish, Syekh Muhammad Hashim bin Al-Ash'ari sebelum berangkat ke tanah suci, mereka mentarbiyah diri dulu oleh kedua orang tuanya, dititipkan di pesantren-pesantren, diminta untuk ditingkatkan takwanya.
kemudian diminta dibimbing oleh guru-gurunya. Masya Allah, ketika berangkat sampai ke sana tidak sekedar belajar bagaimana bersandar kepada Allah, tidak meninggalkan sholat fardunya, tidak meninggalkan sholat sunnahnya, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya? Luar biasa. Allah berikan keunikan pengetahuan pada keduanya yang kekal sampai dengan saat ini. Barakallahu fiik. Perhatikan, saya agak sedikit cepat. Singkatnya, keduanya belajar, mendapatkan pengetahuan, hanya fitrah Allah yang dititipkan kepada setiap makhluk, diberikan masing-masing keunikan yang tidak sama. Awas, hati-hati ya. Seperti para imam kita pun yang 4 mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, itu masing-masing punya keistimewaan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang satu ada yang mulia dalam kiasnya, yang satu ada yang istimewa dalam logikanya, yang satu ada yang istimewa dalam hadisnya, semua saling melengkapi. Tayyib. Muhammad Darwish yang nanti menjadi Ahmad Dahlan ini punya kecenderungan dan keunggulan dalam ilmu-ilmu terapan aplikatif. Jadi senang apa yang didapatkan langsung dipraktikkan, dirangkum, disimpulkan, disampaikan dalam bentuk yang praktis. Yang ini senang menelaah referensi, mencari pengetahuan-pengetahuan sampai menemukan ke sumber bersanad. Ini senang menelaah, terutama kitab-kitab turath yang bersanad. Makanya ketika belajar, ini keduanya ini belajar di guru yang sama, kemudian mencari juga di guru-guru yang lainnya, tapi nanti memiliki kesimpulan dan terapan yang bisa berbeda, yang nanti uniknya disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ini indahnya di sini ya. Dan tidak ada persoalan, keduanya berangkat sama-sama, Masya Allah. Maksudnya belajar di Semarang dan Kiai Soleh Darat, berguru sama-sama di Mekahnya, dan belajar dengan keadaan di guru yang sama, dan gak ada masalah, gak pernah berselisih, gak pernah macam-macam, dan keduanya bersaudara. Yang indah ini mencari sanad. Bahkan kalau antum buka kitabnya, alhamdulillah kami punya koleksinya. Saya cari sampai kelasem saya dapat itu. Ya, saya senang belajar. Saya tidak suka dapat pengetahuan yang sekedar disampaikan gak jelas itu ya. Itu Nabi gak sukai, Allah gak sukai. Kita cuma dapat pengetahuan yang tidak jelas. Al-Bukhari nomor hadis 1477. Innallaha kariha lakum thalatha. Allah benci dengan 3 hal dari kalian. Yang pertama, qila wa qala. Satu sumber yang disampaikan gak jelas dari mana asalnya, hoax ya. Jadi jangan biasakan seperti itu. Kalau belajar cari sampai ketemu sumbernya ya. Saya meneliti ulama-ulama kita itu sampai datang ke Aceh, bertemu dengan ahli nasab. Saya tanyakan, saya belajar begini, apakah benar atau tidak, ini benar atau tidak, dikoreksi, kemudian disampaikan oleh beliau, saya catat, kemudian kita bawa, saya telusuri lagi, kami datang lagi ke beberapa tempat, saya susuri, sampai kemudian saya datang sampai ke Pasujudan Sunan Bonang itu, saya naik ke atasnya, bertemu dengan pemegang tempatnya, ada namanya Bapak Abdul Wahid. Saya minta ceritanya, saya lihat buktinya, saya gali keterangan bukunya, kita kumpulkan buku-bukunya dari yang paling tipis sampai dengan yang paling tebal, ya, karangan Apis Sejarah, karangan Ahmad Mansur Surya Negara itu, ada yang karangan Agus Sunyoto, yang Wali Songo itu, kita kumpulin, mana yang enggak jelas, mana yang jelas kita satukan, kita cari sampai ketemu. Yang paling indah ini yang dikarang sendiri oleh Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari. Itu tidak ditemukan kitab-kitab beliau kecuali ditampilkan dulu sanad-sanad ilmunya. Ini sanad saya didapatkan dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Al-Bukhari sanadnya ini, Muslim sanadnya ini sanadnya ini. Ini menunjukkan kecenderungan beliau ini belajar menelaah kitab sampai ke torafnya. Yang ini lain. Ini senang menyimpulkan dari berbagai pengetahuan yang didapatkan, lalu dituangkan dalam bentuk praktek, aplikatif, diajarkan praktek, ajarkan praktek. Sehingga ketika pulang ke Nusantara, pola ini yang kemudian dibawa dan diterapkan dalam aspek dakwah kehidupannya, mempraktekkan yang ini tadi, dakwah. Dan belajarnya sampai paham fikih, mengambil nilai Quran, bukan cuma hafal. Hafal tuh nggak disukai. Mudah bagi Allah menanamkan hafalan pada diri Anda. Yang tidak mudah itu bagaimana memahaminya. Ingat betul ya teman-teman sekalian, manhaj di Quran, belajar itu bukan menghafal, tapi memahami. Hafalan itu membantu kita supaya bisa ingat saat itu dibutuhkan. Tapi intinya paham. Hati-hati, makanya Anda tidak akan temukan pelajaran dalam pelajaran ibadah-ibadah kita kecuali menggunakan kalimat fikih. Silahkan cek. Antum mau sholat, mau belajar dulu ilmu tentang sholat, Anda nggak akan temukan buku namanya ilmu sholat, nggak akan ada. Adanya fikih sholat.
Anda mau belajar tentang zakat, yang ada fikih zakat. Anda belajar tentang umrah haji, yang ada fikih haji. Sampai hari ini belum saya temukan ada buku namanya ilmu haji. Silakan antum cari, tunggu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan buku namanya ilmu haji, pasti fikih. Kenapa disebut fikih? Ada isyarat di situ supaya kalau kita ingin belajar tentang ibadah, jangan cuma tahu tapi sampai paham apa yang kita lakukan. Lihat sindiran Quran ya, ini halus tapi tajam sekali, tajam sekali. Bahkan umumnya orang-orang yang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silakan Anda cek sampai dengan sholat terakhir tadi dalam sholat subuh. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang Anda kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan sibuk berselisih pada hal yang tidak penting. Yang sahabat pun nggak pernah berselisih, yang tabi'in pun tidak pernah berselisih. Ribut cuma masalah bismillah, dijaharkan apa disirkan. Masya Allah, ribut masalah kunut, ribut masalah hal yang kecil-kecil sebetulnya. Tapi yang dibacakan nggak paham, sama-sama nggak ngertinya. Ruku nggak paham, sujud nggak paham, duduk di antara 2 sujud baca sampai doa 7 permintaan, Rabbi firli warhamni wajburli dan seterusnya, tapi nggak ngerti-ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Tapi ini manhajnya. Jadi mereka pahami sampai dengan betul memahaminya. Mereka ambil ilmunya, mereka simpulkan, mereka kembali ke Nusantara. Yang duluan kembali Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah berganti nama. Maka beliau ikut pertemuan di daerah Tanah Abang di Krukut tahun 1905. Berkumpul di situ para ulama, para habaib, ada Habib Abdul Rahman, ya, ada kemudian di antaranya Habib Al-Fauzan, banyak, ada 5 orang berkumpul dengan ulama-ulama lain yang datang di Tanah Abang dan di daerah Krukut. Di antara yang hadir pula kemudian ada Syekh Ahmad Dahlan, dirumuskan di situ. Nah, ini poin paling penting. Tentang ketertinggalan umat Islam. Ketertinggalan umat Islam dan penduduk Nusantara pada umumnya yang mengakibatkan penjajahan Belanda itu begitu lama bercokol di Nusantara. Bagaimana cara kita mengatasi itu dan bagaimana cara kita kemudian menghadirkan metode yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Maka ulama ini Syekh Ahmad Dahlan yang terinspirasi juga oleh pemikiran Muhammad Abduh, ya, Syekh Muhammad Rashid Ridha dengan kitab Al-Manarnya, ketika pulang kemudian berkumpul di situ saling merumuskan, maka disepakati yang pertama mendirikan satu jamiah besar, wadah bersama, bersinergi di situ. Ya, direncanakanlah untuk mendirikan satu persyarikatan yang disebut dengan Jami'atul Khair. Jami'atul Khair. Berkumpul para ulama dari berbagai daerah. Dirumuskan bagaimana caranya nih, putra-putri Nusantara itu mesti pintar, pandai, punya pendidikan, paham agama, dan bisa membebaskan dari penjajahan Belanda yang saat itu sangat luar biasa. Maka kemudian dari wadah yang besar ini Jami'atul Khair, mereka kemudian berpisah. Puncaknya tahun 1911. Yang 5 orang tadi, tokoh utama yang ada di Tanah Abang di Krukut, berusaha untuk mendatangkan seorang guru dengan sistem keterangan dari Nabi SAW yang ada di hadis Muslim yang tadi saya tunjukkan. Bagaimana caranya berusaha mendapatkan guru yang bisa memahamkan. Ya, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-15, bab yang ke-5, halaman 119, jilid yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Disebutkan babul isnadi minad din, bab belajar agama yang tersambung sumbernya ke Nabi, itu bagian yang terpenting dalam aturan syariat kita. Maka dicarilah kemudian guru sampai dengan ke Mekah, Pak. Saking inginnya orang-orang di Nusantara itu mendapatkan pengetahuan yang bersumber langsung dari Nabi, sampai paham. Sampai ditemukanlah sosok bernama Syekh Ahmad Surikati, orang Sudan asalnya. Cuma nanti belajar banyak di Ummul Qura di Mekah. Ya, Surikati itu dari bahasa Sudan, sur artinya ahli, kati artinya kitab. Ya, maka beliau ini seorang ahli kitab yang maksudnya sering banyak baca kitab itu, sering menelaah dan sebagainya. Ya, diminta datang ke Nusantara, baru datang tahun 1911. Tahun 1911 ini ternyata Masya Allah terinspirasi dari Jami'atul Khair, maka berhimpunlah, bersinergilah kemudian tokoh-tokoh muslim di Nusantara. Bukan cuma guru-guru ulama-ulama muslimnya, tapi para pedagang, pengusahanya, saudagarnya. Dipelopori di Solo mendirikan syarikat dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi. Antum tahu apa yang dilakukan? Menghimpun para pengusaha muslim, pengusaha muslim, pengusaha muslim. Masa non muslim aja yang kaya, non muslim yang punya berbagai hal, kita mesti melawan mereka dengan kekuatan ekonomi. Support para ulamanya, support orang-orang yang belajarnya, dikumpulkan oleh mereka. Kemudian Surabaya tidak ketinggalan. Haji Omar Said Cokro Aminoto di tahun yang sama, beliau membuat sebuah halaqah khusus memberikan pengetahuan-pengetahuan, semangat-semangat, teori-teori pada para pemikir, penggerak
proklamator. Bahkan di antara mereka ada yang bernama sangat populer yang memproklamasikan kemerdekaan kita, Insinyur Soekarno. Itu muridnya Haji Omar Said Cokroaminoto di Surabaya pada saat itu, di tahun yang sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Kauman. Setahun kemudian maka beliau dirikan Muhammadiyah. Saya ingin tunjukkan satu hal yang kita mesti sadari betul ya, kita butuh semangat-semangat ini saat ini. Antum kalau mengetahui nggak mungkin ada Indonesia, nggak mungkin saya katakan, tidak mungkin ada Indonesia kalau tidak ada perjuangan ini. Dari para ulama, dari tokoh-tokoh kita, bahkan Insinyur Soekarno itu, saya sampaikan tadi malam tuh, waktu kami berada di Trawas, itu sakit Pak, Bu. Saat akan memproklamasikan itu, dari Rengas Dengklok di bawah itu sakit, dan tidak mudah sakitnya. Siapa yang kemudian membantu beliau dengan izin Allah berikhtiar? Itu orang Muslim, Arab keturunan Yaman, namanya Syekh Faraj bin Marta. Beliau datang membawa madu, kemudian diracik oleh beliau, disampaikan, diminumkan. Tidak hanya itu, bahkan beliau mewakafkan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat proklamasi. Tahunya kita di buku sejarah cuma dituliskan proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah siapa? Rumah orang Islam yang diwakafkan, rumah Syekh Faraj bin Marta. Bahkan saya masih punya salinan ucapan terima kasih Insinyur Soekarno yang diketik resmi itu, ya, menggunakan ketikan resmi negara berterima kasih kepada beliau. Ada. Kemudian tinggal di Bogor dan sering dikunjungi sampai kemudian Masya Allah, ya, kalau Insinyur Soekarno itu selalu ke Bogor berkunjung ke beliau, senang tinggal di sana di daerah Batu Tulis dan sebagainya. Itu Masya Allah, ini rumusannya dari tahun 1905. Itu ulama-ulama kita itu. Makanya negara berterima kasih di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan. Terjadinya Indonesia itu apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Antum mau tafsirkan apa kata Allah di sana? Gak ada. Ini poinnya. Jadi kalau setelah merdeka kita jauh dari Allah, artinya kita bergeser jauh dari apa yang diinginkan oleh undang-undang kita, oleh para ulama kita. Menginisiasi sampai ke sini, apa yang dilakukan? Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Bermula saat beliau praktek mengajar tafsir Al-Ma'un. Datang pulang mengajarkan surah Al-Ma'un. Karena senang aplikatif, begitu selesai pada ayat yang terakhir wa yamna'un al-ma'un, dan enggan memberikan barang yang berguna, itu dicopot. Harta yang ada melekat pada beliau, uang di sakunya dikeluarkan, bajunya sebagian yang luar dilepaskan, dikumpulkan oleh beliau, langsung dipraktekkan karena senang aplikatif. Siapa di antara Anda yang mau bergabung? Ayo, sedekahkan pada orang-orang yang memang butuhkannya sesuai dengan tafsiran ayat tadi. Sampaikan. Tapi ternyata wasilah itu cukup baik, tapi nggak efektif. Karena wasilah dakwah itu setiap masanya pasti akan memerlukan penyesuaian. Zaman Nabi dari lisan ke lisan, karena tempatnya dekat. Zaman sekarang antum mau dakwah, bagaimana caranya ketika kita berbicara bisa dijangkau oleh teman-teman di tempat lain yang lebih luas? Ada yang di Amerika, ada yang di Arab Saudi misalnya, ada yang di Cina, ada yang di Eropa. Sementara orang lain sudah mulai masuk ke sana, kita tidak mengembangkan itu akan ketinggalan. Makanya dari situlah kemudian beliau berpikir untuk mendirikan persyarikatan. Dibentuklah pada tanggal 18 November 1912. Yang paling indah beliau namakan dengan Muhammadiyah. Ini saya mau berhenti dulu sampai bahasan di sini, sehingga nanti tersisa waktu seperti tadi yang disebutkan, ada kisaran 10 menit atau 15 menit sebelum kita bisa berakhir. Saya mau teruskan dulu sampai ke makna Muhammadiyah ini, kenapa diberi nama dengan Muhammadiyah. Baik. Beliau kemudian mendirikan persyarikatan dengan konsep yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi beliau lihat ini kok orang Islam itu pintar, banyak referensinya, tapi agak tertinggal dalam pendekatan metode belajarnya, caranya, penggunaan perangkat dan sebagainya. Akhirnya beliau lihat Belanda belajar pakai apa? Apa yang digunakan? Perangkatnya bagaimana? Maka itu diadopsi, diambil oleh beliau supaya yang bukan masalah ubudiyah beliau ambil, terapkan. Ya. Ada sebagian yang protes, datang dari Solo, protes tentang metode Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Masya Allah dikatakan, Anda mutasyabih bil kafir, kau meniru-niru orang kafir menggunakan perangkat ini katanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan belum jawab, cuma nanya begini, Masya Allah, para alim, antum datang ke sini dari Solo, begitu cepatnya berangkat kapan? Pagi berangkat, siang sudah sampai ke sini. Masya Allah, jarak Solo begitu jauh ke sini ke Jogja, ke Kauman. Antum pakai apa tadi? Pakai kereta katanya. Kereta itu kan buatan orang kafir katanya.
Baik, dari Bapak apa? Di sini kemudian pada terdiam dijelaskanlah kemudian apa yang dimaksudkan oleh rencana beliau ini. Didirikan kemudian persyarikatan untuk bisa mempraktikkan dakwah aplikatif ini sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Kenapa diberi nama dengan Muhammadiyah? Teman-teman sekalian, Muhammadiyah itu terdiri dari 3 unsur kata dalam bahasa Arab. 1, Muhammad. Saya hapus dulu ya, supaya mudah untuk memberikan gambaran. Ini kedatangan pertama saya ke Bait Razak. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat. Saya datang sendiri, nerangin sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri, nggak ada masalah. Antum lihat aja lah pokoknya ya. Baik, lihat sini, saya turunkan dulu ya. Awas teman-teman lihat ya, jangan-jangan nanti ada yang aktif ya di Muhammadiyah, tapi tidak paham apa yang dimaksud dengan Muhammadiyah. Ya, saya pelajari itu, saya belajar di Muhammadiyah. Saya juga belajar dari kalangan NU, saya belajar dari Dewan Dakwah. Ya, dan orang tua kami, keluarga kami juga banyak terlibat di ormas-ormas. Kadang-kadang kita diskusi dan sebagainya. Yang tidak boleh itu fanatik kepada salah satu. Tapi kita ambil manhajnya untuk bersinergi, melengkapkan itu supaya ada kebaikan-kebaikan kita terapkan. Lihat kalimatnya, Muhammadiyah, Muhammad, dia terdiri dari 3 unsur kata. 1, Muhammad, atas nama Nabi SAW. Kedua, ya, disebut dengan ya nisbah, yang menunjukkan pada pengikut. Ketiga, ta, ini ta marbutah, yang menunjukkan pada sifat. Muhammadiyah, Muhammad, nama Nabi SAW. Ya-nya menunjukkan sifat nisbah, pengikut. Ta-nya sifat. Jadi seakan-akan beliau membuat sebuah persyarikatan, melekatkan nama ini, ingin memberikan kesan bahwa siapapun yang belajar di Muhammadiyah, saya harapkan bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang meneladani sifat-sifatnya. Jadi kalau Nabi itu jujur, yang di Muhammadiyah bisa jujur. Nabi itu sabar, yang di Muhammadiyah berjuang sabar. Nabi itu tawadhu, yang di Muhammadiyah tawadhu. Nabi itu punya akhlak yang baik, yang di Muhammadiyah punya akhlak yang baik. Yang paling menarik, saya mau terangkan sebentar. Nama Nabi itu kan banyak. Dan semuanya unik, nama sifat, bukan nama zat, nama sifat. Nama-nama yang sifatnya bisa diteladani. Dalam Quran dari sekian banyak nama ini disebutkan 2. 1, Muhammad, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Di Ali Imran ayat 144, posisi paling kiri sebelah atas. Di Al-Ahzab ayat ke-40. Di Quran surah 47 Muhammad ayat kedua. Dan di Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. 4 kali disebutkan Quran. Yang kedua, kadang disebut dengan Ahmad. 1 kali saja di Quran. Ahmad. Di Quran surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya'ti bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, di lisan Nabi Isa alaihi salam. Pertanyaannya, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membuat nama dengan Ahmadiyah saja? Sehingga tidak muncul Ahmadiyah yang aneh belakangan itu kan? Cukup misalnya. Kenapa dipilih Muhammadiyah bukan Ahmadiyah? Nah, ini dulu yang mau saya jelaskan dari tinjauan bahasa dan secara fikihnya. Nah, ikhwas sekalian, teman-teman, beda antara Ahmad dengan Muhammad dari segi sifat penabahannya. Kalau antum sebutkan Ahmad, itu asalnya dari kata Hamid dalam bahasa Arab. Hamid. Tidak disebutkan kata Hamid dalam istilah penamaan fiqhul lughah kecuali menunjuk pada seorang hamba yang punya ketaatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya di satu sifat saja. Misal, dia rajin tahajud tapi belum konsisten puasa sunnah. Atau dia senang puasa Senin Kamis sunnah tapi belum konsisten tahajud. Maka dinamakan dalam fiqh lughah istilahnya dengan Hamid. Hanya kalau sudah dikerjakan banyak tak terlukiskan, Masya Allah. Tahajud iya, puasa juga iya, murajaah Quran juga iya, bersedekah juga iya, mendekat kepada Allah dengan tinjauan yang luar biasa. Maka berubah kalimatnya dari Hamid menjadi sighah mubalaghah Ahmad, untuk menunjukkan kesan bahwa manusia ini punya tingkat ibadah yang luar biasa, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala tak terlukiskan. Kenapa Nabi Isa alaihissalam ketika diklaim oleh umatnya diduga sebagai rasul yang terakhir, beliau katakan bukan saya. Ya'ti bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kabarkan kepada anda sekalian, mubasysyiran,
Ya, saya kabarkan kepada anda, bukan saya Rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Walaupun dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, masuk surga tanpa hisab, tingkat paling tinggi, masih menunaikan ibadah tak terlukiskan, luar biasa dibanding dengan rasul sebelumnya. Dia punya ciri yang khusus melekat pada dirinya. Perhatikan bagaimana kemuliaannya. Al-Bukhari nomor hadis 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sampai dengan posisi paling kanan sebelah bawah. Saya ambil yang dari 2009 dulu sampai 2012 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu kali sahabat Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an datang kepada Sayyidah Aisyah untuk bertanya tentang bagaimana sifat salat malamnya Nabi. Antum bisa lihat kenapa disebut Ahmad nanti. Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Beliau menunaikan salatnya mulai dengan 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Di kadang-kadang beliau mulai dengan 4, 4, 3, kadang beliau mulai dengan 2, 2, 2, 2, 2, 3 atau 1. Yang 2, 2, 2, 2 ujungnya 1 ada di hadis Muslim nomor hadis 749. Itu riwayatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang 2, 2, 2, 2 sampai 13 bahkan itu ada kemudian di hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1367, riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi bahkan nanti ada yang lebih dipraktikkan oleh sahabat seperti Umar sampai mempraktikkan sampai 23, ahli Madinah sampai 36, ada yang sampai 39 dengan witirnya. Tapi poinnya kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan ditanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya beliau menunaikan salat itu. Sulit diikuti. Penasaran 3 sahabat ini. Beberapa saat kemudian dalam satu waktu dilihat Nabi SAW sedang salat malam diikuti di belakang. Tayyib, apa yang terjadi? Masya Allah, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, manusia paling takwa, dijamin masuk surga tanpa hisab. Ketika rakaat pertama ditunaikan, itu membaca 100 ayat surah Al-Baqarah. Dan bacaannya bukan bacaan biasa. Begitu berhenti di ayat-ayat tentang nikmat, beliau memohon kepada Allah supaya umatnya diberikan itu. Begitu beliau waqafa ala ayatil azab, tentang ayat-ayat azab, ya ta'awwadz, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dibebaskan dari situ. Itu Masya Allah, itu pengakuan Hudzaifah al-Yamani, pengakuan Abdullah bin Mas'ud, pengakuan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhum jami'an. Apa antum kira ruku? Belum. Ternyata diteruskan sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Apa antum kira ruku? Belum. Diteruskan sampai An-Nisa 176 ayat. Nabi Rasul dekat dengan Allah, tingkat surga paling tinggi, dijaga dari kesalahan. Masya Allah, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman sampai An-Nisa 176 ayat. Pantas sampai bengkak-bengkak kakinya. Masya Allah. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah nggak ikutan lagi. Bukan karena capek, bukan karena lelah gitu kan. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya itu suka menduga-duga ini Nabi kapan rukunya nih. Jadi begitu sampai di ayat ini kayaknya mau ruku nih. Oh ternyata nggak jadi. Kayaknya mau ruku, ternyata nggak jadi. Kata beliau, saya ini khawatir nggak khusyuk karena sering menduga kapan Nabi akan ruku. Kalau salat lama itu biasa para sahabat berusaha mengikuti Nabi, biasa. Bahkan Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau di Indonesia yang cetakan bahasa Arab ada dua jenis ya. Terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun. Antum buka halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Kalau terbitan Darul Nafais warna kuning, halaman 47, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 7, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Itu kata Imam An-Nawawi. Sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari, Abdullah bin Mas'ud itu biasa salat malam sampai dengan khatam Quran, tahajudnya sampai selesai Quran. Antum bisa bayangkan bagaimana Allah memberikan keberkahan dalam waktunya. Ya, sibuknya luar biasa. Utsman bin Affan, Masya Allah, Utsman bin Affan itu kan menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, orangnya sukses, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ini manusia paling pemalu. Malaikat Jibril pun kalau turun malu sama Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, dalam segala kesibukannya, asetnya masih ada, kekayaannya sampai dengan hari ini, masih sempat menunaikan tahajud sampai dengan khatam Quran. Coba bandingkan dengan antum. Sahabat bukan,
Tidak menikah dengan dua putri Nabi. Tetangga Nabi juga bukan. Surga belum jelas. Amalan berantakan. Hisab masih menegangkan. Malaikat turun sekarang belum tentu malu lihat antum. Masya Allah. Ya, jangankan salat tahajud ya. Kadang-kadang yang fardu masih terlambat. Dan cita-citanya Masya Allah masuk surga tanpa hisab. Barangkali agak kurang sehat itu. Lihat teman-teman sekalian, saya teruskan dulu ya. Ini tidak mudah, makanya disebut Ahmad. Disebut Ahmad. Ada di Bekasi. Alhamdulillah di antara jamaah-jamaah kita itu ada yang senang sekali dengan cinta dengan sunnah Nabi SAW. Pokoknya kalau Nabi begini pengen dipraktikin. Satu kali ini nyata, saya sendiri yang alami. Jadi kami ke komunitas di sana, alhamdulillah ada momentum sholat khusuf gerhana. Jadi begitu akan sholat, saya sampaikan ini kesempatan bagus nih. Sholat khusuf ada sunnah Nabi, jarang-jarang didapatkan, pahalanya banyak. Kita ingin praktek persis seperti Nabi atau kita mirip-mirip Nabi? Mereka katakan, Ustaz, kita berusaha semaksimal mungkin seperti Nabi SAW supaya pahalanya lebih banyak. Tapi saya bilang kalau ingin sama seperti Nabi, saya sampaikan dulu ya, sholat khusuf beda dengan sholat biasa. Nanti ada 2 ruku, 2 sujud. Jadi begitu setelah baca surat, ruku, bangkit lagi, baca surat lagi, sampai 4 surat dibacakan. Kalau ingin seperti Nabi, saya mohon izin membacakan 4 surat langsung. Ya, nanti 1 Al-Baqarah sampai selesai, yang kedua Ali Imran sampai selesai, yang ketiga An-Nisa sampai selesai, baru yang keempat Sabbihisma rabbikal a'la. Tanpa saya tanya lagi, hampir semuanya mengangkat tangannya mengatakan, Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Gak bisa. Makanya inilah diantara kefakihannya Syekh Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah bukan Ahmadiyah. Sebab kalau disebutkan Ahmadiyah, begitu sulit meniru Nabi sampai praktek ibadahnya. Kita hanya bisa sesuai kemampuan yang normal-normal, standar kemampuan kita. Dikeluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya yang dikeluarkan nama yang kedua Muhammadiyah untuk meneladani aspek yang lainnya. Apa itu Muhammadiyah? Saya akhiri di sini. Berasal akar katanya dari kata, masih dari kata Habida, tapi turunannya diambil dari kata Mahmud. Kalau Ahmad Hamid, kalau Muhammad Mahmud. Mahmud itu yang punya sifat baik dengan sesama. Sifat sosial. Misal, tapi di satu sifat saja. Misal dia suka bantu orang. Bantu orang, tapi kurang sabar. Begitu orang belum nurut, marah misalnya kan. Tapi dia suka bantu. Itu satu sifat. Jadi kalau orang punya keistimewaan di satu sifat kebaikan dengan sesama, maka disebut dengan Mahmud dalam bahasa fiqh lughahnya. Tapi kalau kebaikannya luar biasa, jangankan pada manusia, pada hewan pun baik, Masya Allah, pada tumbuhan pun baik, maka namanya akan dirubah dalam bentuk sirah mubalaghah dari Mahmud menjadi Muhammad. Kenapa beliau disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingin menunjukkan kesan kepada kita bahwa Rasul mulia ini jangankan kedekatannya dengan Allah, sifat baiknya pun dengan makhluk tak terlukiskan. Jangankan pada manusia, Ibnu Majah nomor hadis 3221, pada hewan pun itu Masya Allah. Masya Allah. Nabi sampai mengatakan, kata Jabir, kesaksian Jabir ya radhiyallahu taala anhu mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadzbah, ketika akan menyembelih hewan kurban, ya disiapkan 100 ekor. Itu dihadapkan dulu ke kiblat, aqbal al-qiblah, dihadapkan ke kiblat. Di hadis yang lain, di hadis Muslim dikatakan, idza dzabhtum fa ahsinul dzabha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mau nyembelih tolong ya, jangan sakiti hewannya. Baguskan, sempurnakan. Makanya dalam Islam enggak boleh kita menyembelih dengan misal pisau atau golok yang tumpul, diasah dulu untuk memberikan kemudahan dalam hewan supaya cepat dia prosesnya. Dan ngasahnya pun nggak boleh di depan hewan, tidak boleh di depan hewan, dijauhkan hewannya. Nggak bisa antum ngasah hewannya suruh ngelihat kambing, lihat ya, sebentar lagi sabar ya sabar, itu nggak boleh. Zalim, dosa antum di situ. Itu Masya Allah, jangankan pada manusia, pada hewan baik, pada tumbuhan, Masya Allah. Dalam suasana dahsyat seperti peperangan. Perang itu kan situasinya bukan lembut. Situasi lembut dalam perang. Makanya ketika turun surah Al-Bara'ah yang dibuka dengan peperangan itu, Masya Allah, itu nggak ada bismillah. Tidak diawali dengan bismillah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran, At-Taubah atau Al-Bara'ah, Bara'atu minallahi wa rasuli, itu nggak ada dibuka dengan bismillah. Karena isinya tentang peperangan. Sedangkan perang itu tidak mengandung kasih sayang. Bismillah mengandung kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat Rahman, ada sifat Rahim. Sedangkan dalam peperangan nggak ada Rahman dan Rahim. Ada orang perang kemudian dengan lemah lembut. Masya Allah. Begitu mau nembak, Assalamualaikum, izin nembak ya. Masya Allah. Dor, sakit nggak? Nggak ada begitu. Tembak ya tembak. Ya tebas ya tebas kan. Makanya nggak ada rahmat di situ. Yang ada syiddah, unf.
Ya. Allahu Akbar. Tapi dalam suasana seperti itu, Nabi masih mengatakan, jangan sakiti anak kecil, jangan sakiti wanita, jangan sakiti yang sepuh, yang indah, jangan rusak tanaman. Gak ada orang Islam tembak sini, hancurkan tanaman, potong sini, potong situ, gak ada. Makanya antum lihat orang yang jalan ke Jakarta aja, yang berkumpul di Monas, berkumpul di sekitaran, gak ada yang nginjak rumput, gak ada yang rusak tanaman. Itu Muslim, itu Muhammadiyah, itu Muhammadiyah. Jadi ketika Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, beliau menginginkan supaya akhlak-akhlak Nabi itu diturun dalam praktek kehidupan. Bagaimana lisannya seperti lisan Nabi, bagaimana matanya seperti mata Nabi, hanya memandang yang baik-baik, bicara yang baik-baik, dengar yang baik-baik, praktek yang baik-baik. La haula wala quwwata illa billah. Kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan maka indah. Maka indah. Makanya tidak tepat kalau kemudian ada di antara kita, baik kemudian setelah itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, ya, tanggal 31 Januari 1926, kan bedanya 14 tahun. Artinya nggak ada persoalan. Kalau ada masalah, tentu akan sangat bersamaan. Muhammadiyah berdiri, NU akan berdiri. Ini menunjukkan nggak ada masalah. Masing-masing bersinergi di sini. Jedanya 14 tahun. Karena setelah 14 tahun ini dilihat, oh ini mesti ada sisi lain yang harus disempurnakan. Keulamaannya, sisi pendalaman kitabnya, isi keilmuan agamanya, untuk saling melengkapi. Karena sekolah sudah dibuat, sistemnya sudah semakin modern, rumah sakit sudah ada. Kalau tidak ada yang bergerak dari dasar keilmuan turas, siapa yang mengembangkan? Makanya ketika dibuat Nahdlatul Ulama, 14 tahun itu gak ada masalah. Kalau ada masalah seketika akan dibuat. Kalau disebut persaingan, ini gak ada. Jadi antum bisa bayangkan para ulama dulu bersinergi, dibangun kekuatan, sehingga yang dihasilkan Masya Allah Indonesia itu 17 Agustus 1945. Itu yang kita dambakan sekarang. Itu yang kita dambakan. Jadi bukan yang baca Al-Quran, sholat, baca Al-Fatihah, Masya Allah. Yang Bismillahirrahmanirrahim, ini NU. Yang gak baca Bismillah, Muhammadiyah. Yang kunut, itu NU. Yang gak kunut, itu Muhammadiyah. Masya Allah. Ini kita gak ditemukan. Gak ditemukan gitu kan. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Masya Allah. Begitu menerima jemaah haji pertama datang, itu pas sholat Isya, imamnya Syekh Sudais. Allahu Akbar, begitu ngimimamin kan di sana Hambali madhabnya. Bismillahnya disirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti Ustaz Fahmi lah tadi ya, mirip-mirip begitu. Apa yang disampaikan? Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Masya Allah. Muhammadiyah sampai ke Saudi. Begitu besoknya nggak baca kunut, Masya Allah. Apa saya bilang? Muhammadiyah kan? Jadi ada beberapa hal yang harus edukasinya sampai ke masyarakat. Kita butuh sekarang saling bersinergi. Saling bersinergi, saling melengkapi dalam kebaikan-kebaikan. Saya punya murid di Tripoli. Saya mengajar halaqat tafsir pada saat itu. Dan saya tugaskan tuh murid-murid yang dari Indonesia untuk kembali kemudian berdakwah. Lihat, ada satu murid yang berdakwah, salah satu tempat nggak perlu saya sebutkan. Datang ke sana, saya tanya kan, kamu hasilnya apa? Kamu hasilnya apa? Begitu sampai pada si fulan ini, saya sampaikan, kamu kemarin kemana? Ke sini Ustaz. Bagaimana hasilnya? Saya tanya pertama kali, berapa jumlah umat Islamnya di sini? Alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim di sini. Dia kaget, yang 5%-nya apa? Muhammadiyah kan ya. Jadi teman-teman sekalian, dari pernyataan-pernyataan ini, pada awalnya yang kita bisa hadirkan adalah, jadi ada keindahan-keindahan para ulama kita untuk belajar. Ya, ada pemahaman yang dibawa, ada yang dipraktekkan. Yang sekarang turunan-turunan ke bawahnya ini yang jarang kemudian didapati. Kita menginginkan seperti ulama dulu sering bertemu bersinergi. Maka yang sekarang pun kita doakan supaya tokoh-tokoh di Muhammadiyah juga, di NU juga, di Al-Irsyad, di Persis macam-macam ada rutinitas untuk bertemu. Alhamdulillah wadahnya di MUI ada. Saya kalau silaturahim juga bertemu, Masya Allah. Keduanya kompak bareng-bareng. Kadang kami dikunjungi di Tripoli itu, kadang dikunjungi setahun sekali datang itu. Ya, dari 70 negara itu, perwakilan dari Indonesia datang, dari ormas-ormas, 24 ormas itu, Alhamdulillah, gak ada masalah. Ya, antum ke Mekah, sholat, gak pakai kunut, antum gak pada protes, gak ada masalah. Kenapa nyampe sini pada rame? Ya kan? Yang kunut juga begitu. Ingat, ada manhaj, ada madhab, itu beda. Manhaj itu, semua yang bersumber dari Nabi. Sebentar ya, saya bahas ini dulu penting, nanti saya jawab ini satu ya. Semua yang berasal dari Nabi, ajarannya disebut dengan manhaj. Dari kata nahaja, jalan yang terang. Jadi kita menuju kepada Islam dengan mengikuti Nabi nih, sampai kepada Nabi. Nah itu ada dua tipe. Satu, sifatnya satu dalil, satu contoh. Jadi kalau ada satu dalil, satu contoh dari Nabi,
Itu dimaksudkan bahwa semua umatnya bisa mengerjakan yang sama. Jadi Anda tidak boleh kreatif mencari yang lain. Ikuti itu saja, semua orang bisa. Saya kasih contoh, An-Nasa'i nomor hadis 886. Dalam takbir saat sholat, ya, begitu sholat, Nabi mengatakan fawadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian langsung letakkan pakai fa. Fa itu langsung, enggak ada jeda yang lain. Langsung letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Jadi Anda angkat, misal sejajar dengan bahu di sini, Al-Bukhari nomor hadis 715, atau sejajar dengan daun telinga di An-Nasa'i nomor hadis 1101, atau di hadis Muslim nomor hadis 391. Anda angkat begini, langsung Anda begini, nggak ada gerakan lain. Itu tandanya semua orang Islam bisa mengerjakan yang sama. Angkat, simpan. Jadi ketika Anda praktekkan seperti ini, tidak usah mencari yang lain. Misal, nggak enak lah, nggak sopan sama Allah. Kiri kan selalu yang tidak baik, kanan yang baik-baik. Besok-besok saya mau coba kiri dulu, duluan masuk baru kemudian kanan. Begitu takbir, Allah, kiri masuk, kanan kemudian diputar baru masuk. Nah itu tidak perlu. Ya, saya tidak bermaksud menyalahkan ya, tapi saya mencoba dalil petunjuk dari Nabi. Saya punya koleksi kitab hadis di rumah. Ada sekitar 1235 kitab hadis. Itu saya cari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis paling palsu pun nggak ditemukan, Pak. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena saking jelasnya dari Nabi. Itu poinnya. Tapi antum mesti ingat, ada juga yang kedua, manhaj Nabi yang mengajarkan keanekaragaman dalam bentuk dalil dan contoh karena hikmah tertentu. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Contoh, misal kayak tadi bacaan bismillah, beliau praktekkan pola keempat. Ada 70 hadis tentang bismillah. Bisa dibaca dengan 4 cara dari Nabi. Satu dijaharkan, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua disirkan, dipilih oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga enggak dibaca sama sekali, dipilih oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat dibaca rakaat pertama, selanjutnya enggak dibaca lagi. Itu riwayatnya di Al-Bukhari dari Abu Hurairah. 4 cara ini. Tapi ketika antum akan praktekkan dalam sholat, mustahil Anda praktekkan keempat-empatnya. Mustahil. Saya ingin maksimal sunnah Nabi, saya ingin yang paling lengkap. Begitu besok dipraktekkan, maksud maghrib misalnya kan, Ustaz Fahmi pengen ngimamin, praktekkan keempat-empatnya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dibaca sama sekali, enggak bisa. Antum mesti pilih satu. Satu yang pilih. Baik. Nah ketika Anda memilih salah satu, maka pilihannya itu disebut dengan madzhaba ilaihi. Pilihan yang condong untuk saya ambil. Disingkat gampang, bahasa yang singkat namanya madhab. Madhab, madhaba ilaihi, madhab. Maka dikenal dengan madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi. Ini bukan aliran, bukan kelompok, bukan. Tapi mengambil satu yang dicontohkan Nabi supaya memudahkan dalam prakteknya. Kalau antum tahu tarjih, silakan ambil yang paling kuat, gak ada masalah di situ. Contoh terakhir, antum kalau dari i'tidal, sami'allahu liman hamidah, mau sujud, pakai lutut atau pakai telapak tangan? Yang pakai lutut angkat tangan. Mau sujud pakai lutut duluan, baik. Yang pakai telapak tangan? Yang nggak pakai dua-duanya. Masya Allah. Tapi ini hati-hati nih, ini masalah serius nih. Ya, ada orang suami istri yang nggak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Ini nyata. Masya Allah. Suami pulang ke rumahnya agak telat malam. Sholat dia isya. Istrinya lihat. Begitu turun, dia menggunakan lutut duluan. Kata istrinya setelah sholat, nggak pakai muqaddimah, langsung aja, papa salah sholatnya. Masya Allah, nggak sesuai sunnah katanya. Kenapa? Karena turunnya pakai lutut dulu, harusnya pakai telapak tangan dulu. Suami jawab, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Besoknya bertemu dengan kami, dia cerita. Antum tahu, keduanya itu terdapat di kitab yang sama. Yang pakai lutut di Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. Yang menggunakan lutut diantaranya dipraktikkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menulis kitab sifat salat Nabi, beliau gunakan lututnya. Belakangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis sifat salat Nabi, mempraktikkan dengan telapak tangannya. Ini kemudahan. Kalau ada lebih daripada satu, itu tandanya kemudahan, karena tidak setiap orang bisa mempraktikkan dengan satu cara yang sama. Jadi kalau antum susah dengan lututnya, gunakan telapak tangannya. Susah dengan telapak tangan, gunakan lututnya. Karena cuma itu yang bisa digunakan. Yang salah yang pakai kepala duluan.
Belum apa-apa sudah rame gitu. Itu poinnya. Nah, disinilah kita penting belajar. Barangkali yang diambil oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh Persis, oleh Al-Insan itu wasilah untuk memudahkan pada tujuan supaya meluas. Pada akhirnya kita belajar. Kalau ada yang baik ambil, nggak sepakat tinggalkan, nggak usah ribut, nggak usah rame gitu kan. Rame itu nggak ada kerjaannya dan menghasilkan keburukan. Bukan ada pahala di situ, dosa. Saya tutup hadis riwayat Muslim. Dalam hadis nomor hadis 5611 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak percepat saja langsung ke akhirnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Ada di antara umatku, kata Nabi, mengaku umat Nabi, saat di dunia rajin salatnya, rajin puasanya, rajin zakatnya, tapi sayang suka mencela si fulan, menuduh si fulan, memakan harta yang tidak benar, saling berselisih kadang-kadang secara fisik, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah dalamnya, tembak orang Allahu Akbar, bom orang Allahu Akbar, tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Apa yang terjadi? Lihat rumusnya. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya langsung dipindahkan pada yang dicela itu seketika. Untuk taklim keluar dari sini mencela orang misalnya, dia tuh dekat dengan masjid, nggak mau ke masjid, iya kurang imannya kali ya. Mudah-mudahan wafatnya juga mungkin begitu. Nah, itu begitu mengeluarkan kalimat begitu, itu pahala Anda pindah pada orang tadi. Saya tidak, Ustadz, alhamdulillah nggak seperti dia tuh. Itu sama pindah. Opal itu otomatis. Baik. Nah, yang bahaya fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan tersisa keburukan. Pernah fitnah orang misalnya, bekal pahala nggak ada, maka diambil dosa-dosa orang tadi ditimpakan kepada orang ini. Faturiha finnar. Makanya pernah ada perempuan diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi oleh tetangganya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu apa yang kita kerjakan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandai mengurusi orang lain padahal diri sendiri juga belum jelas surganya. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah. Kalau belum bisa berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, ada baiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya bacakan satu pertanyaan saja barangkali supaya lebih memudahkan, karena kami harus langsung menuju Malang jam 9, saya harus di Malang ya. Nanti insya Allah lain waktu kita coba teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah salat hajat dan salat tasbih ada dalam tuntunan Rasulullah SAW seperti yang tercatat dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah dan bab salat sunnah? Ada. Tapi antum harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan demikian. Baik, saya jawab di salat hajat dulu, nanti sudah ada juga tayangan kami dalam Quran Sunnah Solution. Saya kira di YouTube juga sudah dibahas itu yang saya sampaikan. Pertama, prinsip salat, semua salat itu hajat. Itu prinsip pertama. Di semua salat itu hajat. Jadi ketika dalam salat, sunnahnya antum menyampaikan apa masalah Anda, hajat Anda sampaikan kepada Allah. Makanya kalimat salat dibuka dalam Al-Quran dengan kata penyampaian hajat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45, posisi paling kanan sebelah bawah di pertengahan. Lihat kalimatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, dan jika Anda punya persoalan, punya hajat, maka mintakan solusinya kepada Allah dengan sabar, lalu minta lewat salat. Minta lewat salat. Makanya para orang-orang dulu, bahkan para nabi, Anda jangan kira salat itu cuma syariat kita, tidak. Nabi Zakaria salat, Nabi Isa salat, ya Masya Allah. Nabi Ismail salat, sampai Nabi Nuh salat, semua salat. Cuma dengan syariat yang berbeda. Dan mereka saat punya hajat mereka salat, disampaikan dalam salatnya. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria itu berumah tangga puluhan tahun. Fisiknya sudah letih, rambutnya memutih, belum punya keturunan. Istrinya divonis monopos dan mandul. Menurut medis gak mungkin punya keturunan. Apa yang dilakukan? Ketika manusia mengatakan mustahil mendapatkan sesuatu, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya batas. Beliau salat, meminta dalam mihrabnya. Lihat, menunaikan hajatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah dalam salatnya, meminta, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar kemana-mana mereka katakan enggak punya keturunan. Hamba mohon dari sisimu saja ya Allah yang tidak punya batas. Engkau pasti mendengar doa hamba. Apa yang terjadi? Ayat 39-nya.
fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ini syahidnya. Maka turun malaikat menyampaikan kepada beliau, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Dia baru berdoa, selesai doanya, salatnya masih berdiri. Turun malaikat menyampaikan, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak namanya Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Itu yang disebut dengan hajat. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Zakaria punya hajat, salat dikabulkan. Kita umat Nabi Muhammad ditunggu oleh Allah. Setiap datang lewat salat kata Allah, wasta'inu, ayo minta. Makanya ketika kita akan meminta, kalimatnya dirubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. Kita bacakan hajat kita dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang salat menyembahmu ya Allah, dan kami punya masalah, kami mohonkan solusi hanya kepadamu. Sekarang perhatikan, ketika Anda membacakan kalimat tadi, maka hadisnya hadis qudsi di Abu Daud nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah. Saya langsung ke ujung hadisnya supaya agak cepat. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu, ya Allah, kami memiliki, ya Allah, sekarang kami memiliki kepentingan untuk ibadah, kami salat hanya kepadamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kami punya hajat ya Allah, punya masalah, kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdik, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'al, maka jika benar hambaku salatnya, untuk hambaku apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Aku kabulkan sekarang. Makanya ada 4 keadaan dalam salat yang boleh antum menyampaikan hajat antum di situ. 1 dalam berdiri, yang kedua saat rukuk. Dalam berdiri tadi di Al-Baqarah 45, di Al-Fatihah, di hadis Abu Daud nomor hadis 649. Saat ruku dan sujud, 2 ruku, ketiga sujud. Dalilnya disatukan di Quran surah 48 ayat 29. Yang keempat, sesaat sebelum salam, saat selesai mengucapkan innaka hamidum majid, Anda boleh berdoa, itu cepat dikabulkan. Hadisnya di hadis Muslim nomor hadis 588. Minimal memohon 4 permohonan yang utama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 permohonan utama. Baik, kecuali jika memang ada keperluan-keperluan kita yang memang tidak terdapat di waktu salat yang ditetapkan, khusus langsung. Seperti terjadi pernah pada seseorang yang matanya buta, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di hadis yang tadi Anda tuliskan, memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon doakan kepada Allah untuk saya supaya disembuhkan. Kata Nabi, pilih, apakah kamu ingin disembuhkan sekarang kemudian berjuang, atau kamu ingin dibutakan sampai dengan melihat di akhirat nanti saat di surga? Masya Allah. Kata orang ini, saya ingin disembuhkan sekarang. Saya ingin disembuhkan sekarang. Ya, jadi orang ini ingin melihat. Nabi sebetulnya memberikan gambaran, mata kamu ditutup ini supaya enggak melihat maksiat. Nikmati aja itu sampai dengan kiamat. Tapi kalau pengen silakan, tapi harus berjuang. Lihat yang baik-baik, enggak boleh lihat yang buruk. Quran surah ke-24 ayat ke-30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tayyib, orang ini ingin disembuhkan. Maka Nabi ajarkan dengan berwudu, kemudian salat 2 rakaat, dibacakan di situ, diikuti oleh orang ini, selesai menunaikan salatnya, kemudian dengan izin Allah sembuh keduanya. Sembuh kedua matanya. Dan itu pun pernah dilakukan oleh Imam Al-Bukhari setiap beliau akan menuliskan hadisnya. Beliau menuliskan di Makkah di Masjidil Haram, lalu dituntaskan di Madinah. Setiap menuliskan hadis beliau salat 2 rakaat. Berwudu, salat, ada yang menafsirkan tahiyatul masjid, ada yang menafsirkan syukur wudu, ada yang menafsirkan salat hajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hadis ini benar sebagai hujjah antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, maka ya Allah berikan ketetapan. Kalau beliau yakin, beliau tuliskan, kalau tidak beliau abaikan. Maka itu yang dimaksudkan dengan salat hajat. Silakan lebih rinci nanti lihat uraian saya dalam beberapa kesempatan yang barangkali sudah dituangkan di beberapa tayangan di YouTube. Saya mau tanya sebentar, jelas uraian saya? Paham insyaallah? Kalau jelas, saya mau bacakan petunjuk Nabi ya. Ini hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 1477. Innallaha kariha lakum thalatha. Allah paling benci dari kalian itu 3 hal. Ini kata benci itu ada 2. Satu, la yuhibbullahu al-jahra. Kan? Kalau la yuhibbu itu masih sopan, suka. Tapi kalau sudah pakai kata kariha, itu artinya ada ketegasan. Allah itu paling enggak suka katanya. 3 hal dari kalian. 1, ila waqala, berkata sesuatu yang enggak jelas sumbernya, hoax. Hindari itu, Allah enggak suka, benci itu. Yang kedua, idha'atul mali, menyia-nyiakan harta yang sudah dititipkan.
Orang lain gunakan harta untuk ibadah, ini orang gunakan harta untuk poya-poya, untuk pamer dan sebagainya. Itu jauh. Itu nggak disukai, dibenci oleh Allah. Yang ketiga, kasratus su'al, banyak bertanya pada apa yang sudah jelas disampaikan. Yang dengan itu menjadi jawaban menjadi semakin tidak jelas, pernyataan menjadi sulit untuk diamalkan. Baik, saya mau tanya sekali lagi, jelas uraian saya yang disampaikan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Awas. Teman-teman sekalian, saya yakin ada persoalan-persoalan juga disampaikan. Namun ini waktunya barangkali kurang memungkinkan karena kami mesti siap-siap berangkat ke Malang. Ini akan kami simpan. Nanti kami punya tayangan live setiap malam Jumat di sesi Al-Quran Sunnah Solution. Nanti staf kami akan menuliskan ini. Insya Allah di antara pertanyaan yang dibahas adalah pertanyaan yang antum tanyakan di sini. Kita akan bahas kembali dan nanti tayang live di Akhyar TV namanya. Akhyar. Ini media resmi kami di sini. Saya tidak punya account di YouTube ya. Dan media sosial itu teman-teman yang kemudian syuting dan kemudian tampilkan di YouTube. Dan kadang-kadang saya mohon maaf ya, saya ingatkan dari sekarang, jangan pernah menampilkan sesuatu yang mengesankan keburukan dan dosa. Saya sering lihat kadang-kadang ada tayangan kami dibenturkan dengan ustadz lain, dan dipotong tertentu dan ditampilkan sekenanya semaunya saja, itu sesuatu yang tidak tepat. Ya. Jadi ada nanti di Akhyar TV, akhyar.tv. Kita punya siaran langsung setiap malam Jumat tersambung dari Bekasi. Anda bisa download di Play Store atau lihat di Parabola atau nanti bisa lihat di web langsung. Nanti insya Allah sesi ini kami akan bacakan. Ya. Teman-teman sekalian, yang saya sampaikan boleh jadi ada kebenaran yang bisa Anda praktekkan, itu dari Allah dan Rasulnya, silakan diamalkan. Tapi kalau Anda menemukan kesalahan-kesalahan dan kekurangan, itu mutlak dari saya. Tolong maafkan saya, kemudian sampaikan pada saya untuk saya koreksi, saya istighfari. Dan yang paling penting, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustadz yang lebih baik, dan hindari perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.